Asia hebat, Asia pahlawan, Asia handal, Malaysia boleh. Harimau Melaya, skuad taring belian, skuad cakar belian, pantang menyerah, pantang bertemu, pantang dijumpa, pantang nak dicabar. Kecuali pasukan Harimau Melaya, pantang nak dicabar. Come on Malaysia, come on Malaysia, come on. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. Boleh Malaysia, boleh. I love you Harimau Melaya. Selamat buat negeri jiran kita Malaysia yang menang 10-0 atas Timur Leste. Berapa? Oh 3-2. Bukan 10-0. Oh 3-2 teman-teman, maaf. Keliru. 3-2 atas Timur Leste. Dalam kelanjutan Piala AFF 2024. Malaysia bertindak sebagai tuan rumah yang ditonton oleh ratusan ribu penonton. 7.000, oh 7.000 teman-teman, bukan ratusan ribu tapi 7.000 penonton. Agus nih bos, senggol loh. Ya, selamat buat negeri jiran kita Malaysia yang menang atas Timur Leste 3-2. Bukan apa-apa teman-teman, sesumbarnya aja kemarin akan mengalahkan Timur Leste dengan skor 5-0, 7-0, 10-0. Alhasil di babak pertama aja mereka ketinggalan 2-1. Akhirnya bisa comeback di babak kedua, akhirnya menang 3-2. Itu pun dengan proses yang sangat-sangat kontroversial, terutama dengan gol kedua dan gol ketiga. Itu pun harus dipertanyakan. VAR di mana? Fungsi VAR di mana? Tapi apapun yang terjadi, selamat buat Malaysia sudah memenangkan pertandingan melawan Timur Leste. Harimau Malaya sekali lagi hampir dimalukan pasukan bawahan apabila terpaksa bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Timur Leste 3-2 dalam aksi kedua kumpulan A saingan Piala ASEAN 2024 di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Rabu. Ketika Harimau Malaya dijangka akan meraih kemenangan besar ke atas Timur Leste yang berada di ranking 196 dunia, ia bagaimanapun meleset apabila skuad kendalian Pau Mati Vicente bergelut untuk mencipta jaringan. Beraksi di hadapan 7,450 penonton, Harimau Malaya yang berada di ranking 132 dunia terpaksa menunggu hingga minit ke-38 untuk membuka tirai jaringan menerusi Syafiq Ahmad yang menyudahkan umpanan Fergustini. Kedudukan itu bagaimanapun berubah apabila Timur Leste berjaya menyamakan kedudukan menerusi penyudah Ola Garzabier pada masa kecederaan babak pertama. Kita ada peningkatan, let's go! Oke guys, jiran kita Malaysia berhasil comeback ya, menang atas Timor Leste pada lanjutan Piala AFF. Mereka menang dengan skor 3-2. Ini pertandingan seru banget guys ya. Mungkin awal-awal pada lihat bosen kali ya, soalnya nggak jelas. Tapi begitu udah ada gol tercipta, di mana Malaysia berhasil mencetak gol lebih dulu ya guys ya, lewat Syafiq Ahmad. Timor Leste di babak pertama sempat comeback di menit-menit 45 plus lah ya, lewat si Joao Pedro. Ini gacor, ini kenceng banget. Malaysia berkali-kali kena counter attack ya. Terlihat Dominic Tan 2 kali gagal bisa ngejaga si Joao Pedro, di mana Joao Pedro berhasil mencatatkan assist dan juga gol. Timor Leste pun berhasil unggul 2-1 pada saat turun minum guys. Meskipun bermain cukup baik, tapi akhirnya Malaysia berhasil comeback lewat gol 2 gol dari seorang Paulo Josu. Meskipun sepertinya kayaknya harusnya itu pelanggaran gak sih, nggak tahu. Gimana menurut kalian guys? VAR Setelah berhasil VAR? comeback, Malaysia benar-benar nyerang abis-abisan, seakan-akan ingin mencetak gol 4, 5, 6, nyetak gol terus pengennya. Tetapi meskipun tambahan waktu sampai 8 menit, akhirnya Malaysia pun selesai full time dengan skor 3-2 menang atas Timor Leste. Setelah kemarin imbang sama Kamboja, sekarang menang lawan Timor Leste. Berarti ada peningkatan, ya bener kan? Iya. Sukses buat timnas Malaysia, semoga bisa lolos ya ke semifinal. Ada peningkatan. Timnas Indo seru nanti. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Kau ni apa? Ini offset nggak sih? Sekali lagi ya. Oh, bolanya sudah naik ya, sudah terbang ya. Ini bisa diperdebatkan teman-teman. Kau ni apa? Kau tinggal sini. Oh, bolanya sudah. Ntar tulis di kolom komentar teman-teman. Ini offset nggak sih menurut kalian gitu? Kita punya pandangan sendiri-sendiri. Ini gol ketiga dari Malaysia. Itu pelanggaran nggak sih? Itu pelanggaran nggak sih? Silahkan nanti tulis di kolom komentar juga teman-teman. Fungsi VAR kemana? VAR fungsinya apa? Breaking news guys, untung Malaysia berhasil comeback di babak kedua dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Malaysia. Hampir aja kalah nih, soalnya di babak pertama itu Timor Leste unggul guys dengan skor 2-1. Tapi setelah menyaksikan babak kedua, jujur aku ada beberapa pertanyaan guys. Di mana gol kedua dan gol ketiga yang diciptakan oleh Malaysia? Itu terutama kan ketiga. Lagi ngomong nih sama bagian VAR. Cuman kenapa tidak ada replay dari pengecekan VAR-nya? Bukannya seharusnya itu harus ditampilkan ya?
Ya agar semua orang bisa lihat gitu, gol kedua dan gol ketiga Malaysia ini sah atau tidak. Apalagi yang paling aneh itu sebenarnya gol ketiga guys menurut aku, dimana ada momen terjadi kontak fisik antara pemain Malaysia dan kiper Timor Leste. Padahal kan seharusnya kiper itu dilindungi dan terjadi benturan loh. Tapi wasit tetap mensahkan gol ketiga Malaysia. Tetapi yang sangat dipertanyakan, kenapa replay dari pengecekan VAR itu tidak ada? Ya, tapi inilah this is AFF guys, liga yang sangat disukai oleh salah satu pengamat timnas Indonesia. Towel. Memang hiburan sekali Piala AFF ini guys, benar. Lawan. Hiburan. Sebelum kita lanjut deg-degan nih bulan Maret di kualifikasi Piala Dunia. Jadi apa nih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada timnas Malaysia? Coba tulis pesan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten begini, langsung klik tombol follow. Separuh masa pertama yang mengaibkan apabila Harimau Melaya ketinggalan 1-2 di tangan Timor Leste. Pertukaran ramai pemain dilakukan oleh Pau Mati nampaknya tak menjadi. Sebaliknya Timor Leste yang laju lebih mendominasi perlawanan. Walaupun Malaysia melalui 1-0, Timor Leste melalui 2 serangan balas pantas menjaringkan 2 gol yang mengaibkan. Jelas aksi separuh masa pertama memang penontonnya ratusan ribu. Ramai penonton mengecam pasukan Harimau Melaya yang ketinggalan 1-2. Malu, ramai orang jangka kita boleh menang. Babak pertama kurangnya 3-0. Selepas Thailand menang besar 10-0 dengan Timor Leste, tapi kita ketinggalan 1-2 pada separuh masa pertama. Harap ada perubahan di separuh masa kedua nanti. Sepi banget Malaysia menewaskan Timor Leste dengan kemenangan tipis 3-2. Sebenarnya banyak lagi kekurangan Malaysia dalam perlawanan ini. Malaysia bertemu Timor Leste, Malaysia agak struggle. Begitu juga perlawanan tempoh hari, agak struggle permainan Malaysia. Banyak kesilapan dibuat ketika bertahan. Malah Malaysia juga kurang bagus dari segi aspek finishing. Dan diharapkan berbaki lagi 2 perlawanan bertemu Thailand dan juga Singapura, Malaysia dapat membuat sesuatu jika ingin melangkah ke separuh akhir kejohanan. Sebab kita tengok permainan Malaysia, meskipun seri dan menang bertemu dengan Kemboja dan Timor Leste, tetapi corak permainan tidak meyakinkan. Kita struggle dalam kedua-dua game ini. Sepatutnya dalam kedua-dua game ini adalah peluang untuk kita mendapatkan 6 mata maksimum, tetapi dipersiakan hanya mampu mendapat 4 mata sahaja. Dan tugas beratlah menanti Malaysia selepas ini bertemu dengan Thailand dan juga Singapura. Harapnya Malaysia dapat membuat sesuatulah untuk melepasi pusingan kumpulan ini. Itu je lah pendapat saya. Apa lagi pendapat korang boleh komen di bawah. Jangan lupa follow TikTok ni, okey? Apapun okey. Paling lucu, sebelum pertandingan mulai, tetamu Astro Arena komentar orang Malaysia ini menang 7-8-0. Dia pikir Timor Leste ini tak ada kaki kah? Satu saja, memalukan. Sepanjang sejarah saya dalam 30 tahun menonton tim negara sendiri, kali ini saya tertawa menonton gameplay Harimau Malaya. Padanlah kalau Konoha tertawakan, sangat-sangatlah mengaibkan. Indonesia lagi disenggol-senggol. Konoha. Sebut Konoha, level mereka jauh, mereka mengalahkan Arab. Betul. Itulah, tak irikah kita ini melihat Konoha sudah maju ke depan, tapi Harimau Malaya semakin mundur dan meredum. Tak payah mainlah lawan Thailand. Buruk sekali mainnya. Baguslah itu tak perpanjang kontrak pelatih ini. Pemilihan pemain dan taktikal merapu. Sepanjang hidup aku tak pernah melihat Timor Leste mendahului gol sampai 2 gol di atas Malaysia. Pelatih skuad pengurusan sepak bola yang terburuk dalam sejarah sepak bola Malaysia. Kepada TMJ tak payahlah tunggu tanggal 15 itu. Revolusikan sajalah setelah pertandingan ini. Gila, emosi memalukan. Main seperti ini, seriuslah. Tahap permainan kita ini lebih buruk dari Timor Leste. Kalau jumpa Thailand, silap-silap kalah 20-0 tanpa belas kasihan. Bukannya makin maju, tapi makin membodohkan diri sendiri. Sadar tidak mereka itu bawa nama Malaysia? Jangan sampai rakyat lebih malu melihat mereka daripada melihat berita. Zaman kemerosotan sepak bola Malaysia, level-level kampung patut pun layak kena bahan oleh Indonesia. Level kampung. Kepada pengulas-pengulas Astro Arena yang prediksi 8-0, 7-0, 10-0, kalian memang lucu. Prediksinya kegedean. Apa ramai-ramai naik ke atas, kena counter terus lost marking. Mentang-mentang lawan Timor Leste auto semua mau cetak gol. Bila sudah kebobolan buat muka kesal. Midfielder satu pun tak bisa pakai. Sayap kanan itu bagaimana bisa terpilih? Sudahlah asyik main belah dia saja. Satu hasil pun tak ada. Betul tak puas hati persembahan malam ini. Second half, kalian bantailah Timor Leste 22 pun masih tak bisa obati hati yang luka. Lebih baik rasanya tahun ini tarik diri saja daripada dipermalukan gitu saja. Betul sudah, itu pemain kita ini standar Liga Kampung, bukan pelatih Pau yang tak bagus, tapi standar Liga Kampung. Tak apalah, aku hanya mau tunggu Liga Kampung ini saja.
sudah beduk dengan pemain Liga Kampung ini. Main sambil lewat, terlalu pandang rendah pada Timor Leste. Tunggu TMJ take over farm baru main-main betul mungkin. Harus ada leader seperti TMJ ini baru mau main betul-betul, kalau tak entahlah. Prediksi Malaysia tak lolos babak grup ini selamat tinggal. Tak payah masuk AFF ini kalau mau bawa skuad seperti ini, jatuhkan air muka saja. Harus menerima hakikat sepak bola kita sedang diambang kehancuran. Gameplay dan setup pemain kurang, menyerang dan bertahan tidak dalam satu pasukan berterabur tiada keserasian. Sementara itu pakar-pakar Malaysia masih sibuk dengan sejarah menang besar dengan tim-tim seperti Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Ingat, mereka makin maju, kita saja makin mundur. Timor Leste pun sudah main short pass, kita masih long ball bodoh. Gameplay Kamboja dan Timor Leste makin bagus, gameplay Malaysia makin sampah. Cepat-cepatlah TMJ ambil alih, naik malu sudah. Tadi pengulas bilang Harimau Malaya menang 7-0. Bukan Timor Leste yang ada peningkatan permainan, tapi Malaysia yang ada kebangangkan permainan. Memang patut pun ada struktur baru Harimau Malaya setelah ini. Tim lain semakin meningkat, tim kita sudah puluh tahun kayu. Kalau dari awal tak serius, tidak ada target lebih baik kalau skuad U23 kalah pun tak malu. Banyak rekor skuad Paumarti di AFF kali ini. Setelah rekor tak pernah seri atau kalah dengan Kamboja dipecahkan, kini rekor kali pertama Timor Leste mendahului tim Malaysia. Mau di mana letakkan muka, wey? Muncullah apa benda nih, wey? FIFA mau jatuh lagi ranking kalau inilah cara mainnya. Tak malukah yang dari pemain sampai ke pengurusan dengan keadaan sepak bola seperti ini? Tolonglah kalian dibayar gaji. Mainlah betul. Cukuplah kita ini asyik kena ejek saja dengan negara jiran kita. Lebih baik tarik diri daripada memalukan negara. Sudah kata banyak sekali sepak bola Malaysia ini tak kemana, 50 tahun lagi seperti itu juga. Lihatlah kalau umur panjang naturalisasi pun tak jalan. Maksudnya gini teman-teman. Ya, saya ucapkan selamat untuk kemenangan dari Malaysia atas Timor Leste 3-2. Itu pun dengan susah payah. Ketinggalan dulu 2-1 atas Timor Leste. Saya juga ucapkan selamat buat Timor Leste karena mencapai perkembangan yang luar biasa. Selamat buat Timor Leste, ini luar biasa. Fighting spirit Timor Leste. Tetapi yang saya sangat menyesalkan, bagaimana publik sepak bola dari Malaysia itu merendahkan Timor Leste. Mau dibantai lah 5-0, 7-0, 8-0, bahkan media besar seperti Astro Arena mengulas akan sangat mudah mengalahkan Timor Leste. Namun hasilnya apa? Kesulitan, ketinggalan dulu 2-1. Itu yang membuat saya geram gitu. Jangan pernah merendahkan tim lain. Kalian jangan berangan-angan besar atau masih mengulang memori ketika mengalahkan Laos banyak, Kamboja banyak, Myanmar, kemudian Timor Leste di masa lampau. Tim-tim lain juga sudah berkembang. Jangan seolah-olah kalian merasa lebih tinggi daripada tim-tim yang lain seperti Timor Leste, Kamboja, Laos, Myanmar. Terbukti sekarang kalian kerepotan. Bahkan banyak pemain bule-bule juga kerepotan lawan Timor Leste. Ini menjadi pelajaran buat kita teman-teman timnas kita. Jangan pandang rendah tim lain. Karena mereka bisa saja berkembang lebih baik, bisa comeback lebih baik. Mereka juga ingin menang, mereka juga ingin juara. Oke, jadi sekali lagi selamat buat Malaysia. Meskipun gol kedua, ketiga itu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak saya juga. Apa gol kedua itu offside? Ya, kalian punya pandangan sendiri. Apakah gol ketiga itu pelanggaran? Karena harusnya wasit dilindungi. Apa fungsi VAR? Tidak ada. Tambah satu jadinya 3. Jangan sampai ada orang ketiga di dalam hidupan kita. Agus nih bos, senggol. Iya.